Halo, hai, apa kabar? Berjumpa kembali pada channel ini. Kembali membaca secara general prediksi tafsir setiap kartu tarot maupun oracle. Pada kesempatan ini, pembacaan general bersifat timeless ya, yang artinya kapan saja kamu membaca dan membukanya, mendengarkan. Pembacaan ini tetap berlangsung, tetap berlaku kapan saja. Baik, kita mulai ya. Kita baca apa di balik kisah. Akan menyesal. Baik, kita tebarkan kartu tarot terlebih dahulu ya. Yang pertama ada The Chariot. Kemudian kartu yang kedua, Two of Cup. Menyusul kartu berikutnya, Initiate of Wand atau Ace of Wand atau The Spark. Dan kartu yang keempat, shuffle dahulu lagi, Seven of Wands. Shuffle lagi ya, kita tebarkan sampai habis kartunya. Ketemu dengan kartu Three of Swords dan Ten of Pentacles. Dua kartu lagi, shuffle lagi. Eight of Cup reverse dan kemudian Elemental Cup reverse. Elemental Cup bisa juga artinya Page of Cup. Baik, kita baca tebaran tahap pertama ini dahulu ya. Sebelum kita lihat siapakah dia, kita baca terlebih dahulu bagaimanakah latar belakang dari kisah ini. Seseorang atau kalian berdua baru saja mengalami peristiwa-peristiwa kesulitan khususnya dalam hal hubungan pribadi, namun secara emosional tidak mengalami keretakan atau distorsi. Pengendalian dalam diri dianya atau kalian masing-masing sudah teruji dan kalian mengalami kemenangan, kesuksesan dalam pengelolaan. Bisa dalam hubungan pribadi dengan kawan sekerja atau sejawat, saling bisa membangun disiplin dan kendali atas situasi, bisa fokus dan ambisimu atau dia menghasilkan keberhasilan, kemajuan, mengatasi rintangan dengan kekuatan batin. Iya, seseorang yang memiliki tekad yang kuat dan memiliki dorongan meraih impian. Kemudian untuk kartu Two of Cup merupakan awal baru dari hubungan keintiman, bahkan iman, sebuah indikator kuat dari koneksi yang sehat dan bisa timbal balik bahkan dalam segi keuangan, menunjukkan kemitraan bisnis yang sukses, sebuah kolaborasi yang harmonis. Semua ini dikarenakan dia atau kamu bisa vice versa ya, terbolak-balik energinya. Memiliki kekuatan emosional berarti pertimbangan-pertimbangan berdasarkan perasaan, seperti bisa rasa suka, rasa tidak suka, atau bahkan rasa tidak peduli. Kemudian kartu Ace of Wands. Pada saat ini kondisi kalian merupakan awal baru, bahkan penuh dengan inspirasi, energi yang sangat kreatif. Bahkan kalian memiliki gairah yang meluap-luap untuk memulai suatu proyek atau ide atau petualangan dengan antusiasme yang sangat tinggi. Diperkuat dengan adanya kartu Seven of Wands tentang bagaimana ini tantangan untuk pertahanan diri, kegigihan, perlindungan atas posisi di pekerjaan maupun posisi dalam hubungan antar pribadi, merupakan satu keyakinanmu atau dia memiliki ketekunan, keberanian, dan kemampuan untuk mempertahankan diri dari tekanan orang lain, bahkan dalam situasi yang sangat menantang. Seperti dalam karir dan pekerjaan, ada tantangan dari rekan kerja atau persaingan. Kamu atau dia dituntut untuk mempertahankan posisi atau proyekmu dengan tegas.
Sementara dalam hubungan cinta atau hubungan, adanya tuntutan untuk mempertahankan hubungan, dituntut untuk tidak goyah oleh godaan ataupun dari konflik eksternal, harus bisa menyelesaikan perbedaan dengan keteguhan hati. Dan posisi ini sebenarnya di dalam posisi yang tidak memerlukan usaha yang besar seperti pada masa lalu. Jadi apa yang dilakukan akan datang dengan sendirinya. Dan usaha yang dikeluarkan tidaklah sebesar apa yang dikeluarkan di masa lalu. Kemampuan untuk bertahan di puncak kemampuan, sehingga tidak perlu lagi berlari ke sana kemari untuk menangani pekerjaan. Kemudian kartu Three of Swords, ya kita menemukan apa yang menjadi kendala pada situasi ini. Kartu Three of Swords menunjukkan bahwa adanya perbedaan persepsi antara diri sendiri dengan pihak-pihak lain. Perbedaan persepsi atau cara pandang bukan merupakan kata akhir dalam suatu komunikasi yang berkelanjutan, tetapi memang ada dorongan naluriah agar perbedaan itu dijembatani satu persatu sehingga tercapai saling pengertian. Dan untuk kelanjutannya ditunjukkan dari kartu Ten of Pentacles yang merupakan kelimpahan, kemapanan, finansial, bahkan juga warisan atau juga kebahagiaan keluarga jangka panjang. Dalam bidang keuangan dan karir, menunjukkan adanya sukses finansial, akumulasi kekayaan, investasi jangka panjang yang berhasil, juga stabilitas ekonomi yang aman. Akumulasi kekayaan di sini terlihat lebih kepada materi yang telah diberikan, mendapatkan sebuah pemberian. Kemudian untuk keluarga atau hubungan, keharmonisan keluarga terjadi. Bahkan ada reuni keluarga. Ada juga yang sampai ke jenjang pernikahan yang stabil dan mapan. Di Eight of Cup Reverse, kamu ataupun dia melihat kenyataan apa adanya, berusaha untuk menghilangkan ilusi dan memahami pilihan hidup dengan lebih jernih. Ya, sudah saatnya berhenti merencanakan tanpa aksi. Kartu ini mendorongmu ataupun dia untuk bertindak aktif daripada hanya berharap. Melakukan segala sesuatu yang potensi itu menjadi terrealisasi. Penyederhanaan pilihan yang ada, yang sebelumnya merasa kewalahan dengan terlalu banyak opsi, sekarang kamu ataupun dia lebih mempersempit pilihan menjadi satu yang paling realistis. Dan ada sisi negatif baik kamu maupun dia tercermin dalam Page of Cup Reverse. Ketidakdewasaan emosional, ada kebingungan atau hambatan kreatif. Dalam segi emosional, kamu maupun dia pada saat ini menunjukkan keraguan diri, emosi yang gak stabil, atau suasana hati yang berubah-ubah. Mungkin terlalu sensitif atau terjebak dalam perasaan kecewa. Dalam aspek cinta dan hubungan seringkali menjadi peringatan bagi seseorang yang kurang dewasa atau tidak siap secara emosional. Kemudian untuk kamu atau dia pada saat ini sangat berhati-hati supaya tidak tertipu oleh janji manis atau ilusi dalam hal keuangan atau cinta. Nah, dalam aspek kreativitas, terlalu perfeksionis dan membiarkan emosi terlalu mengalir tanpa ada batasnya. Kesabaran sedang diuji, ia bagaimana menghadapi emosi daripada menghindarinya dengan mencari keseimbangan antara fantasi dan realitas. Baik, selanjutnya kita lihat lebih spesifik siapakah yang akan menyesal. Siapakah ini? Dia atau kamu? Kartu Touch. Sangat sinkronitas dengan kartu sebelumnya ya.
dan child. Nah, sama. Ada keterikatan, ada sama sinkron sekali. Kemudian high honor, dan yang terakhir kartu occupation. Ya, baik kamu atau dia atau kalian berdua sama-sama pemikir, sama memiliki ide yang kreatif, dan kalian juga sangat perhatian. Namun dibalik itu semua, memiliki sifat childish, sifat kekanak-kanakan di mana terbentur dalam urusan kejujuran atau keterbukaan. Mengenai siapa dia, ini adalah seseorang yang telah mengalami pencapaian luar biasa dan berdampak positif dalam bidang bisa riset yang akhirnya berimbas pada dampak sosial, atau ini seorang profesionalisme sehingga memiliki penghargaan tinggi, kehormatan, bisa dalam hal pekerjaan memiliki jabatan dalam pemerintahan, juga bisa seorang militer, seorang pengajar, perawat, teknik mesin juga, di mana kesibukan menyita waktu termasuk hobi. Bekerja untuk mencari nafkah yang merupakan aktivitas produktivitas yang utama. Kemudian untuk bacaan terakhir kartu, kita baca tebaran kartu dari saran malaikat pendampingmu. 3 kartu terakhir. Ada kartu True Love. Kemudian codependency. Dan yang terakhir, chemistry. True love menunjukkan bahwa ikatan emosional mendalam antara kalian yang melampaui ketertarikan fisik belaka, ditandai dengan penerimaan tulus atas kelebihan ataupun kekurangan daripada kalian berdua. Namun, ada saran di sini untuk bisa berkomitmen dan saling menghormati. Kejujuran diutamakan, memaafkan dan tumbuh bersama seringkali mendahulukan kesejahteraan pasangan di atas kepentingan pribadi. Di dalam konteksnya sebetulnya di antara keduanya merasakan satu percikan atau daya tarik instan saat pertama kali bertemu. Ya kan? Dalam hal hubungan ini merasa sangat nyaman dan akrab, baik hubungan antar pribadi kalian, keintiman, maupun dengan kawan, sejawat, atau teman kerja. Seperti merasa sudah lama saling kenal dan akrab. Dalam pekerjaan tim, terjadi kekompakan tim yang bisa meningkatkan kinerja dan interaksi sosial. Ya, tanda-tandanya seperti tersenyum di saat bersama dan memiliki selera humor yang sama, bahkan kontak fisik yang wajar dan komunikasi yang intens. Adanya kecocokan, koneksi, daya tarik, sinergi dan ikatan emosional. Ya, energi vibe-nya itu sama kalian itu. Jadi disarankan untuk tidak saling mengontrol, melainkan memberikan kebebasan yang penuh dengan tanggung jawab dan melangkah bersama dalam sebuah komitmen supaya tidak menyesal karena kalian chemistry dan true love. Kemudian kita lihat dari charm huruf inisial. Bisa inisial nama dari kamu atau dia, nama kecilmu atau nama kecilnya, atau juga nama panggilan. Ada inisial huruf A, alfa. Kemudian huruf D, delta. Kecil-kecil ya hurufnya. Kemudian inisial huruf P, papa.
Dan huruf W, whiskey. Selanjutnya ketemu dengan huruf C, Charlie. Kemudian ada huruf F, Foxtrot. Selanjutnya inisial huruf H, hotel. Kemudian huruf X, X-ray, dan kemudian huruf G, golf. Dan yang terakhir ketemu dengan inisial huruf Z, Zulu. Dan untuk jam sio, barangkali ada sio dari kamu atau sio dari orang yang sedang kamu pikirkan. Ada sio kuda, sio monyet, sio babi, kemudian sio naga. Ada juga sio ular. Ketemu dengan sio monyet lagi. Kemudian sio kambing. Dan yang terakhir ada sio kerbau. Untuk zodiak, barangkali ada zodiakmu atau zodiak dia. Ada zodiak Scorpio, zodiak Pisces, kemudian zodiak Sagittarius, zodiak Taurus, zodiak Gemini, kemudian Leo, halo Aries, Aries lagi. Kemudian kita lihat untuk angka, barangkali ada angka tanggal lahirmu atau dia, angka tahun kelahiran, angka favorit, atau angka dari nomor rumah kalian tinggal. Ada angka 67, kemudian angka 83, angka 99, kemudian angka 3, selanjutnya 64, 63, 38, dan yang terakhir 92. Selanjutnya, siapkan satu pertanyaan. Jika pendulum bergerak maju dan mundur, arti jawabannya adalah iya. Dan jika pendulum bergerak ke samping, ke kanan, dan ke kiri, arti jawabannya adalah tidak. Siap ya? Alam semesta, tolong jawab pertanyaan dari para pendengar. Jawab iya atau tidak.
Baik, jawaban pendulum bergerak maju dan mundur, arti jawabannya adalah iya. Terima kasih. Sekian dulu bacaan general kali ini dengan tema akan menyesal. Ambil yang positifnya saja ya. Selebihnya fun reading, anggap sebagai pengetahuan dan hiburan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya dan berjumpa lagi di bacaan selanjutnya. Dan bye-bye. I love you.